Kenapa kok nggak ada fotonya? Kenapa kok nggak ada beritanya? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang terusan tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ada berita ya, Marco Karundeng katanya ketangkep. Ya, Marco Karundeng, orang tunggu klarifikasi. Yang ini nih, yang ngata-ngatain dia mau sikat sembarang jilbab. Ya, ada keterangan dari ini, katanya di sini Diskrimsus kok Polda Sulut, Direskrimsus Polda Sulut ya. Polisi berhasil menangkap pelaku ujaran kebencian pasca bentrokan di Bitung. Bah, ini kalau beneran si Marco ini ketangkep, gue ada tenang, tinggalan dirompas. Patroli cyber, kami menemukan ada satu akun yang diduga mengandung ujaran kebencian, dan setelah kita telusuri akun tersebut, kita temukan siapa pemegang akun tersebut atas nama MK. Nah, kalau polisi kan pakai inisial ya, MK, siapa lagi? Marco Karundeng kalau kami menduganya, ya kan? Ya kan, inisial gitu. Ini inisial ini emang Marco Karundeng ini MK ya. Kepegangnya. Kemudian kita deteksi, kita cari, mendeteksi ada di wilayah di luar Sulut, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, kabur anjir, jauhnya di Kalimantan Timur. Kabur lu ya. Kaltim-kaltimnya mana? Sama Rinda kah? Bah, kemarin gua dari sono. Yang di Kaltim. Iya, enak ceng kopi rumah gue ini ceng. Ya, gue lagi di rumah goceng nih. Aduh, di Kaltim dia, di Kaltim katanya guys, di Kaltim. Jauh amat lu kabur, kok Marco? Waduh, kata polisi lu ya di Kaltim. Kemudian kami berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur. Nah, kan berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur. Siapa? Dan kami bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur, dan saat ini atas nama MK tersebut sudah diamankan. Oh, sudah diamankan. Oh, alhamdulillah kalau benar, Pak. Kenapa gue selalu pakai kata kalau benar? Kita dengerin dulu nih Bapak ngomong selesai ya. Jadi sekarang sudah di Polda Sulut, Pak? Sekarang di Polda Kaltim dalam pemeriksaan. Di Polda Kaltim dalam pemeriksaan. Aduh, diperiksa benar ya Pak ya, alhamdulillah. Pak, mungkin terakhir ini berkaitan dengan himbauan Pak, pasca ada penangkapan ini kan, untuk mungkin masyarakat tidak sembarang lagi untuk menulis di medsos Pak, seperti apa? Masyarakat tidak sembarang ngomong di medsos. Oh, gua masih ngomong lah. Di medsos ini ada undang-undang ITE.
jangan mendiskreditkan orang bersuara di medsos. Nggak semua di medsos itu orang bodoh. Di medsos ini ada orang-orang yang memang berbicara, bersuara dengan data dan fakta. Kalaupun ada asumsi-asumsi yang berdasar data dan fakta, bukan yang sembarangan gitu. Nggak mesti yang bersuara di medsos ini salah. Dan kalaupun bersuara di medsos salah, itu kan ada tindakan hukumnya. Jangan mengekang kebebasan bersuara, sayang. Situasi sudah kondusif. Ya. Kami mengharapkan untuk tidak ada lagi yang memposting seruan-seruan, aksi atau komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian. Seruan aksi atau ujaran kebencian ya memang jangan, nggak boleh kita ujaran kebencian. Kayak si Marco ini, nggak boleh ujaran kebencian. Tapi kalau ujaran fakta itu bukan kebencian, ujaran kebenaran itu bukan kebencian. Contoh nih si Marco memprovokasi dengan menyikat semua orang pakai kopiah sama jilbab, ini kurang ajar. Nah kalau orang bereaksi terhadap apa yang diujarkan oleh Marco, itu bukan ujaran kebencian. Begitu. Ya jangan didiskreditkan orang yang berbeda pendapat sama kalian. Atau terkait SARA, supaya masyarakat tidak resah dan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Semua serahkan kepada kami, aparat kepolisian. Bener Pak, sepakat saya. Kami kepengen menyerahkan ini kepada aparat kepolisian. Mudah-mudahan polisi benar-benar bisa tegas. Ya, mudah-mudahan menangani beberapa perkara yang sudah kita tangani kaitan dengan kejadian ini. Jadi kalau nah, ya buat institusi Polri ya, karena memang kami memang berharap itu bahwasanya polisi bisa bertindak tegas ya, bertindak yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanyaannya adalah sekarang, kalau memang ada proses diamankan atau ditangkap, kami menunggu Pak, mana videonya, mana fotonya dia ditangkap. Kan ada konferensi pers dalam setiap kejadian perkara kan. Kalau ada yang ditangkap, ditahan kan ada ya konferensi pers itu ya. Kan beberapa kali kita ngelihat yang sudah ditahan, bahkan udah di waktu penangkapan sudah ada videonya. Ini Marco Karundeng, tadi gue ngecek di akun TikTok yang di sini ya, itu ada sumber beritanya katanya dari Tribun Manado. Ini gue cek juga, breaking news, akhirnya buronan kasus ujaran kebencian baca keterangan di Bitung ditangkap polisi. Nggak ada fotonya. Tadi gue minta tolong sama Goceng, cariin Ceng, mungkin di media ini ada fotonya. Lu nemu Ceng? belum. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok nggak ada fotonya? Kenapa kok nggak ada? Ayolah, kalau nggak percaya nih, kita ke akun TikTok yang posting ini. Apa komentar netizen di sana? Let's go to TikTok. Oke guys, ini ya di akun Pojok Manado nih. Ya, di sini kita lihat ya. Nah ini kan sumber beritanya Manado Tribun News ya kan. Kita lihat. Markonya mana Pak? Bener kan? Markonya mana Pak? Orang susah Pak. Kita mau mempercayakan ini kepada aparat kepolisian. Ini juga membuktikan bahwasannya ya, masyarakat juga ragu-ragu Pak. Masyarakat masih ragu-ragu. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri ini membuktikan masih rendah gitu. Karena nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Siapa orangnya itu masih nanya. Percaya nggak ya? Sama ketawa, iya kan? Orang kalau ngomong itu, Ceng, orang kalau lagi ngomong nih, terus lu jawab percaya nggak ya? Itu percaya apa nggak itu? Enggak percaya, iya. Mana? Jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu rendah Pak. Ini apakah yang dimaksud Marco Karundeng? Nggak ada lain ya. MK siapa? Ada di Polda Kaltim. Nah, ada di Polda Kaltim tanda tanya. Iya. Siapa Marco Karundeng? Nggak ada wujudnya, cuman kata-kata, ya kan? Karena wujudnya nggak ada Marco Karundeng ini. Beneran? Ya ini gue berharap sih ke depannya akan ada apa ya? Ditampilkan gitu, ditampilkan. Iya tunjukkan. Kalau di apa dulu gue sempat official host streaming gitu kan ya. Itu kan ada host apa
buat explore itu hantu-hantu. Kalau manggil hantu kan wujud, ya goib, wujud, Marco wujud, gitu Pak. Wujudin, kelihatan di borgol gitu Pak. Di borgol, kelihatan. Itu, supaya tenang kita Pak. Matador maju tanpa dorongan, betulkah ini Pak? Kok nggak ada VT-nya? Nah, bener kan? Orang nanya Pak, orang nggak percaya. Ya, MK sudah di Polda Kaltim ya? Ini yang di Kaltim. Kita nyari beritanya juga, nggak ada fotonya. Memang beritanya ada di beberapa berita ya, media online, tapi nggak ada yang pakai foto gitu. Atau video, nggak ada, tunjukin toh. Marco belum pakai baju orange. Iya, kita belum tenang Pak. Kalau mau ditenangkan ya benar-benar gitu. Pihak kepolisian yang tegas, benar-benar tunjukin. Fokus di masalah inti dulu, jangan alihkan ke akun-akun macam tuh. Masalah intinya ya Marco itu. Mudah-mudahan berita ini benar, ya kan? Keraguan-keraguan masyarakat itu masih ada. Nggak paham, nah itu nggak paham. Apakah Marco? Mungkin saja. Halo Pedrik. Marco, iya. Panik kaburnya jauh banget, iya. Ke Kaltim anjir, jauh kaburnya. Yang ada di Kaltim, cari Marco Karundeng. Nah tuh, izin pos ulang Bang. Kalau betul Marco Karundeng udah ditangkap, kami minta bukti. Nah kan betul. Orang udah nggak percaya kakak. Ya kan, jadi bukan gue sendiri. Kalau gini gercep bagus. Kalau kayak gini gercep iya, tapi tunggu buktinya kakak. Jangan ada yang terlewatkan Pak Pol. Siap. Kalau bukan Marco Karundeng saya kecewa. Sana ada di Kaltim Minyawal. Kau dicari di Kaltim sama orang-orang. Buannya di Kaltim Minyawal, Balikpapan kayaknya. Bujuran juga kan di Balikpapan nih. Aktor utamanya yakni Marco Karundeng apa sudah ditangkap Pak? Marco Karundeng apa kabar? Fotonya. Nah itu. Orang nunggu foto, iya. Orang nunggu foto, video. Yang ada Bakroyo Pak Opo belum ada pemberitahuan oleh pihak kepolisian. Nah, ayo. Oh, ngumpet di Kaltim rupanya. Markunya mana Pak? Udah lah guys, nggak usah lama-lama gue ya. Intinya, kami bersyukur, kami senang ini ada berita Marco MK ya. Siapa lagi? Kami menduga itu Marco Karundeng. Katanya sudah diamankan. Tapi jujur Pak, kami masih bertanya-tanya. Beneran ditangkap? Beneran? Kapan konferensi persnya? Tunjukin dong. Kenapa nggak ada ditunjukin? Kenapa cuma narasi? Bahkan di media-media online juga nggak ada itu. Beneran ditangkap? Menurut kalian guys, kalian percaya polisi sudah menangkap Marco Karundeng? Komentar yang baik di bawah, share ini guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau gue percaya, gue pribadi belum percaya sebelum lihat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.